Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Salsabila dengan NIM 2020 103 703 11 488 dari kelas jaringan komputer K akan menjelaskan bagaimana cara konfigur router dengan inter VLAN routing. Di mana ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menambahkan VLAN ke dalam switch, lalu yang kedua adalah konfigurasi subinterface-nya, lalu yang ketiga adalah tes koneksinya dengan inter VLAN routing. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan VLAN ke dalam switch. Yang harus kita lakukan yaitu menambahkan VLAN ke dalam S1. Dengan cara kita menuju ke S1 switch-nya, kemudian kita enter, kemudian, nah karena perintahnya di sini, kita disuruh untuk menambahkan membuat VLAN 10 dan VLAN 30, maka kita klik di sini adalah ketik di sini adalah VLAN 10, lalu kita membuat VLAN 30. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke next selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan VLAN ke dalam port yang kita harus mengaktifkan VLAN ke dalam port yang tersambung dengan akses port, yaitu pada interface V06 dan V011, yaitu caranya adalah kita masuk dulu ke interface V011. Nah, kemudian kita aktifkan switch port-nya, mode access. Mode access ini di mana supaya dia bisa membawa satu VLAN gitu kan. Sesuai di sini interface-nya V01 di mana V011 di mana ada kabel di sini buat menghubungkan PC1 dengan S1 gitu. Kemudian kita aktifkan switch port-nya ini ke dalam VLAN yang pertama yaitu VLAN 10. Oke, terus begitu juga dengan integer F06. Nah, di mana kita aktifkan juga switch port mode aksesnya supaya bisa menghubungkan PC3 dengan S1 ini. Kemudian switch port akses VLAN-nya yaitu kita pakai yang kedua yang kita buat yaitu ada VLAN 30 sesuai sama permintaannya. Nah, kemudian kita cek dulu di show VLAN brief. Kita cek dulu di show VLAN brief. Nah, di sini sudah terbuat dan di sini sudah aktif ya. LAN 10 sama 30-nya statusnya sudah aktif. Nah, terus kita lihat step selanjutnya. Sini kita udah show VLAN brief, terus yang selanjutnya adalah kita teks koneksinya. Apakah PC1 terhubung dengan PC3, yaitu kita coba dengan cara ping-nya. Nah, kita coba di PC1, kita coba command prompt, kemudian kita ping, di mana kita masukkan IP address dari VLAN 30 ini menuju ke PC3 yaitu 172.17.30.0. Kita coba ping. Nah, request timeout, kemudian request timeout. Nah, ternyata masih belum tersambung nih, karena setiap PC itu memiliki IP network yang berbeda dan membutuhkan router supaya mereka tuh bisa saling berkomunikasi. Nah, berarti kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita bisa lihat step yang kedua. Di sini adalah kita harus mengkonfigurasi subinterface-nya. Nah, di mana caranya yaitu kita aktifkan dulu di router pertama nih. Nah, kita aktifkan di router pertama. Kita coba kita enable configure terminal. Nah, kemudian di sini perintahnya adalah, nah, mana tadi? Oke, di sini kita harus membuat subinterface G00 dengan titik 10 ini menuju ke VLAN yang tadi kita buat yaitu VLAN 10 gitu. Nah, kemudian kita coba buat interface G00.10. Nah, kemudian kita di sini step selanjutnya adalah kita disuruh untuk memasukkan enkapsulasi .1Q10, kemudian kita buat IP address-nya seperti ini. Kita ketik dulu encapsulation .1Q, kemudian VLAN 10 ini menuju ke VLAN pertama yang kita buat tadi yaitu VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya 172.17.30.0.
17.10.1. Ini didapatkan dari mana? Karena kita ikut ke VLAN 10, berarti kita masukkan saja yang terakhir itu 1, khusus buat interface G00 ini. Kemudian kita masukkan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, begitupun di sini kita juga membuat G00.30 untuk VLAN 30. Nah, gimana kita interface di sini G00.30, kemudian kita encapsulation .1Q tapi 30. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, beda di sini adalah karena kita ikut ke VLAN 30, maka di sini harusnya 172.17 kemudian 30.1. Kemudian kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita juga membuat interface G00 gitu. Interface G00-nya, kemudian kita no shutdown. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan step kedua, kita lanjut ke step ketiganya, yaitu kita harus cek nih koneksinya dengan interVLAN routingnya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengecek apakah tiap PC itu sudah tersambung atau belum setelah kita aktifkan tadi di router. Nah, kita coba ping lagi. Berarti di PC 1 ini ke PC 3 tadi. Kita coba ping, kita masukkan IP address-nya .17.30.0. Nah, kita coba. Nah, request timeout, kemudian request timeout. Nah, ternyata itu masih belum tersambung karena switch-nya ini tuh belum dikonfigurasi dengan port mode trunk yang terhubung ke router supaya nanti switch ini tuh bisa membawa dua VLAN ini, khususnya di VLAN 10 sama 30 ini ke router 1. Nah, caranya gimana? Kita aktifkan ke dalam switch pertama, yaitu kita masuk dulu master, kemudian kita hubungkan dengan interface yang terhubung dengan switch 1 dengan router 1, yaitu adalah Giga Ethernet 01. Berarti kita interface Giga Ethernet 01, di mana kita aktifkan switch port-nya ini tuh ke mode trunk, seperti yang tadi saya jelaskan, supaya bisa membawa banyak VLAN, gitu kan. Kemudian, nah, sudah selesai, kita cek dulu apakah sudah di dalam mode trunk atau belum, yaitu dengan show interface trunk. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ternyata Giga Ethernet 01 ini sudah dalam status trunking. Nah, ini artinya switch itu udah bisa menyambungkan PC1 dengan PC3 tadi dengan bantuan router tadi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.